Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Prasetyo, NPI 5. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Watpuroman dengan NIM 1. Perkenalkan, nama saya Indra NIM 14124000125. Perkenalkan, nama saya 124000160. Yang pertama, pendahuluan latar belakang PT Semen Indonesia buka kurung BUMN dan semen terbesar di Asia Tenggara. Produk semen memiliki spesifikasi teknis ketat, konsisten normal. Inspeksi 100% pada produksi skala besar. Standar yang digunakan ANI, rumusan masalah dan tujuan, apa itu caption sampling dalam quality control, apa saja jenis caption sampling, bagaimana kurva UC, operasi sensitif. 4. Bagaimana sensitivitas dan resiko produksi atau konsumen. 5. Bagaimana penerapan ANSI pada PT Semen Indonesia. Lalu untuk yang bab kedua yaitu ada tinjauan standar, yaitu acceptance sampling adalah teknik pemeriksaan statistik untuk menentukan apakah suatu diterima atau ditolak berdasarkan hasil inspeksi sejumlah sampel tertentu atau lot sensing, lebih efisien dari inspeksi 100%, terutama produk dalam jangka besar. Data ANSI atau AS Z konform atau non konform, cacat atau tidak cacat, standar, milih standar ataupun ANSI Z 1.4. Variabel atau ANSI 9. Karakteristik diukur secara kontinu, berat, panjang, diameter, kadar kimia. Lalu ada standar mil 414 atau ANSI atau A5QZ 1.9. Single sampling atau satu sampel, double sampling 2 tahap, multiple sampling 3 tahap. Keputusan AC dan RE. Kurva karakteristik operasi atau OC curve, risiko produsen dan risiko konsumen. Atribut passion sebagai berikut.
kemudian ditolak secara tidak sengaja akibat variasi sampel. Resiko konsumen kemungkinan diterima oleh rencana sampling. Selanjutnya bab 3 yaitu studi kasus. PT Semen Indonesia, produsen semen terbesar di Asia Tenggara. Pabriknya berada di Tuban, Jawa Timur, Pangkep, Sulawesi Selatan, Indarung, Sumatera Barat, yang memproduksi semen Portland tipe 1 UPC kemasan 50 kg per sak. Pemeriksaan dilakukan pada lot produksi 12 Maret 2025. Data atribut cacat kemasan semen yaitu sak robek, tumpah, tidak tersegel, cetakan buram, kemudian konform atau non konform. Kemudian data variabel kadar SO3 diukur kuantitatif via analisis kimia BSA, batas spesifikasi atas yaitu 3,5% sesuai SNI 152049/2004. Lanjut. Kurva UC, sampel tunggal data atribut. Berikut adalah kurva AGL sama dengan 1,5%, A kurang sama dengan 83%, resiko produsen I sama dengan 17%, LPPT sama dengan 10%, PA sama dengan 27%, resiko konsumen B sama dengan 27%. Analisis data atribut sampel ganda tabel 3.4, rencana double sampling kode G. Sampel pertama N8 AC0 RE2. Sampel kedua N8 AC1 RE2. Kriteria keputusan
Sampel 1 D sama dengan kosong diterima. D sama dengan 1 lanjut ke S2. D kurang dari 2 ditolak. Sampel 2 buka kurung total D1 ditambah D2 buka kurung sama diterima. Kurva OC, sampel ganda data atribut. Berikut kurvanya. Kurva gabungan yang warna biru, kurva gabungan selalu lebih tinggi dari kurva sampel pertama saja. Kesempatan kedua bagi IoT yang hasil sampelnya belum pasti atau lanjut. Yang hijau muda ELOT dan LOT3 dan 17 itu diterima setelah sampel 2 atau total D sama dengan 1. LOT7 yaitu ditolak setelah sampel 2 atau total D sama dengan 2 lebih besar dari E. LOT13 yaitu langsung ditolak pada sampel 1 atau D1 sama dengan 2 lebih besar dari RE1. Analisis data variabel sampel tunggal itu 3.6 yaitu parameter acceptance sampling data variabel. Ukuran LOT atau N 500 sampai 800 sak per karung atau ya per karung. Parameter AHL keterangannya yaitu 1,5, jenis pemeriksaan normal BSA atau batas spesifikasi atas 3,5% atau kadar SO3 maksimal standar nasional Indonesia. Kode huruf B atau N sama dengan 4 dan C atau N sama dengan 5. Nilai K 1,34. Tabel 3.7 yaitu hasil pengolahan data variabel sampel tunggal yaitu 20 LOT. Lalu untuk tabel 3.8 asumsi nilai K dan N double sampling variabel. Kode B yaitu di tahap sampel 1 ada N4 ke 1 terima jika ZBSA lebih tinggi daripada 180 kriterianya. Lalu untuk kode B sampel 2 lanjut JK 1,70. Kode B di tahap final diterima jika ZBSA lebih tinggi daripada 2. Lalu begitupun seterusnya. Lalu untuk tabel 3.9 yaitu ada lot yang masuk sampel kedua di data variabel PT Semen Indonesia. Nomor lotnya kodenya B S1 lalu ZT keterangan 1 N gabung jadi 8 kemudian keputusannya keempatnya diterima semua.
Berikut kurva yang berganda data variabel. Kurva gabungan. Nah, kemudian lanjut slide selanjutnya.